Agak mengagetkan bagi banyak orang. Ya, yang pasti saya sudah katakan ini sangat memalukan. Kalau idealnya memang lapas itu baik seperti yang disampaikan oleh Pak Karni di luar. Itu idealnya, tetapi tentu kita tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan itu. Kan kalau di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 95, hukuman itu kan hanya penghilangan kemerdekaan. Dia dikurung di situ. Kayak di beberapa negara, jangankan itu, kita belum sebanding dengan fasilitas yang ada di Malaysia, di Hong Kong, tetangga sajalah Singapura, itu masih jauh panggang dari api. Khusus Sukamiskin, memang ini lapas didirikan oleh Belanda, memang T1 namanya, tiap sel satu orang. Jadi itu memang desainnya begitu, dan pada tahun berapa itu oleh 1912. Tetapi kemudian penetapannya dijadikan menjadi lapas khusus tipikor itu beberapa tahun yang lalu, 2012. Ya, pemerintahan yang lalu oleh Pak Denny. Ya mungkin pada waktu itu pikirannya baik, ya. Tetapi ternyata kita lihat menggabungkan orang-orang berduit di satu tempat yang terbiasa hidupnya nyaman dan tiba-tiba harus kebebasannya hilang dengan fasilitas yang sangat minim, itu ternyata sangat menggoda, membuat para aparatur di situ menjadi sangat tergoda. Mungkin 20 juta tidak mempan, 30 juta tidak mempan, 40 juta langsung dikasih mobil, barangkali langsung 200 juta, 300 juta. Ini sungguh sangat disesalkan. Pasca pemerintahan Tempo, kita bersihkan. Kita cari kalapas yang ini, nanti kalau kita ganti yang si Wahid, ini kali ke-6. Ya, kali ke-6 saya mengganti. Jadi udah 6 yang diganti. 5 yang ini, nanti 6 lagi. 5 ini kasus juga. Ya. Ada yang gara-gara gayus lah, ada gara-gara, udah artinya case by case lah itu. Ada yang tidak sempat muncul ke publik, kita ganti, ya. Kemudian pasca Tempo dan lain-lain. Memang kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya mengatakan kepada Dirjen dan seluruh jajaran, dan saya panggil nanti hari Kamis, inilah momennya. Udahlah, kita ngakui saja ini udah nggak bener. Kita harus buat protap. Sebetulnya kalau protapnya dilakukan, nggak akan kejadian ini. Protap sidak terus keliling, nggak akan kejadian. Makanya yang bertanggung jawab, kalau kalapas mandek bisa disuap, kalau kadipasnya melakukan pemeriksaan, Kakanwilnya melakukan sidak rutin berkala, nggak kejadian. Maka saya memberhentikan Kadifas, saya memberhentikan Kakanwil, 2 tingkat di atasnya, karena berarti dia tidak melakukan pengawasan itu. Tetapi anyway, ini saya kira KPK menawarkan, saya katakan Dirjen, udah sekarang kita ini sebetulnya di tengah-tengah upaya kita untuk merevitalisasi. Ini Bu Dirjen baru diangkat baru 2 bulan. Saya panggil dengan Sesdikjen pada waktu itu, termasuk masalah narkoba, overkapasitas, redistribusi, roadmap. Tolong dibuat roadmap. Kan selama ini kan persoalan kita bandar narkoba lah, yang inilah. Maka kita buat lapas narkotika khusus di beberapa tempat. Sekarang ongoing dalam pembangunan, ya, beberapa tempat itu untuk mengatasi lapas teroris, untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Tetapi kalau untuk mengatakan membuat lapas untuk menjadi sama, itu tidak mungkin, karena kita tidak mempunyai keuangan yang sama dengan itu. Maka saya kira sekarang ini kami sedang mengkaji bahwa tidak bisa lagi barangkali kita pertahankan model bahwa menempatkan napi tipikor di satu lapas khusus. Terlalu banyak godaannya nanti, numpuk di situ semua, terlalu banyak godaan. Maka harus diredistribusi.
Yang dari Medan ya kembalikan ke Medan. Ini kan yang dari Medan, ada yang di sini sekarang ini. Dan itu bisa menjadi preferensi-preferensi, dan ini membuka peluang-peluang untuk masuk ke Sukamiskin, membuka peluang untuk ini. Jadi nanti harus ada protap yang ya udah bahwa memang ada pembedaan untuk tidak menggabungkan blok tertentu, misalnya blok Napi Tipikor dengan blok pembunuh, blok ini ada misalnya kita membuat lapas khusus untuk teroris, lapas khusus untuk bandar narkoba, yang sekarang ada lapas khusus untuk Tipikor. Kalau kita tidak mampu buat begitu, memang harus digabung, tetapi blok ada yang tidak boleh dalam satu jumlah yang sangat besar, supaya bisa lebih bersosialisasi dan bisa lebih terkontrol. Yang pasti protap mulai sekarang saya katakan, udah ini momennya kita untuk bersih-bersih. Kemarin ini hari Minggu seluruh Indonesia diadakan pembersihan. Hari ini lapas Sukamiskin yang selama ini sulit saung-saungnya kemarin dibongkar waktu pasca, sebagian dibongkar pada waktu pasca Tempo, ya. Kemudian masih lagi hari ini diratakan dan kami akan membangun. Karena kebetulan memang di lapas Sukamiskin tidak ada tempat untuk bertamu. Karena memang desainnya seperti itu. Ini ada Pak Tris, ya. Jadi kita akan bangun segera. Kami menerima ini sebagai satu satu tamparan keras yang memang harus melakukan koreksi yang kedepannya tidak boleh terjadi lagi. Saya kira dalam waktu dekat Dirjen akan bersama seluruh jajaran dan Kalapas akan kita buat desain kembali untuk mempercepat persoalan-persoalan ini tidak terjadi. Bukan saya tidak mengatakan ini akan menjadi 100% baik, tidak. Ini sekarang di tempat kita ini sudah 250.000 Pak. Narapidana dan tahanan. Kecepatan kita untuk membuat fasilitas untuk ini tidak sesuai kemampuan kita untuk finansial kita untuk membangun lapas yang boleh kita katakan bisa diatur dengan baik. Kadang-kadang over kapasitas juga menjadi sumber uang. Semakin padat itu orang mau sedikit napasnya, bila perlu dipaksa disuap itu kalapasnya atau pengawalnya untuk dipindah kepada yang lebih longgar. Walaupun semua, jadi artinya kalau di sini 50, di sana 45 atau 30, dia ingin pindah di sini dengan ini sangat menggoda. Maka memang reformasi baik perundang-undangan khusus narkoba, ya Bang Karni sangat tepat, itu karena pasalnya yang bisa dimainkan. Ya, jujur saja. Ya. Di tingkat penyidikan, sekarang kita sedang mau merevisi undang-undang narkotika. Ini harus jelas, pemakai harus rehabilitasi. Kita ini selama ini membuat satu kesalahan kebijakan yang membuat lapas menjadi sumber persoalan. Karena kalau pemakai ditaruh di dalam tanpa rehabilitasi, ini akan membuat beban buat kami sendiri. Karena orang-orang yang tergantung ditaruh di dalam akan berupaya secara keras dengan satu dan lain cara untuk memasukkan barang itu ke dalam. Dan ini akan menggoda mentalitas daripada petugas. Jujur saja memang soal suap menyuap ini bukan hanya Kalapas. Ada hakim, ada semua-semualah yang tergoda dengan ratusan juta. Tetapi kita harus akui ini harus kita selesaikan masalah ini. Saya sudah perintahkan kepada Dirjen segera lakukan roadmapnya, segera buat petanya supaya ini jangan terjadi. Yang kita pecat sudah 200 petugas di bawah. Hanya untuk Sukamiskin 6 kali. Ini kali ke-6 mengganti. Tapi itu barangkali mungkin ada perlu ya kita harapkan dengan model yang tidak selalu nanti di undang-undang KUH pidana baru dengan ada model restoratif justice. Ya, pikiran untuk selalu membuat orang masuk di dalam itu khususnya yang ringan-ringan itu barangkali sudah harus kita tinggalkan pikirannya. Karena kita tidak akan mampu. Jadi kemampuan kita untuk membangun lapas itu adalah sesuai dengan deret hitung. Masuknya narapidana itu adalah seperti deret ukur. Sehingga kapanpun kalau rate
Kalau rate daripada pertambahan narapidana ini seperti ini, suatu saat akan terjadi ledakan besar. Akan terjadi ledakan. Saya jadi menteri baru 150.000, sekarang sudah 250.000. Yang kita bangun, uang kita mampu membangun hanya untuk 30.000. Jadi akhirnya seperti ikan sarden. Ya, tetapi itu tadi di lapas Sukamiskin memang didesain T1, satu orang satu sel. Di Nusa Kambangan untuk bandar narkoba, untuk napi tipikor yang super maksimum memang harus satu orang. Harus satu orang karena memang tidak boleh digabung. Tetapi tentu fasilitasnya sesuai standar yang ada pada kita. Yang membedakan Sukamiskin tadi, yang itu tadi. Jadi saya kira ini Bang Karni nanti akan program dan rencana ke depannya. Sini ada Sesdijen, ada direktur-direktur yang ada di sini akan menjelaskan lebih detail. Saya mohon maaf karena dari tadi sebetulnya saya ingin yang pertama, tapi karena ada pertemuan, saya mengucapkan terima kasih lah. Kita siap aja bekerja sama dengan baik dengan KPK, dengan siapapun yang memberikan program-program atau perencanaan-perencanaan yang bisa mengatasi soal ini. Tetapi yang paling penting ini mentalitas. Persoalan kita barangkali di semuanya adalah soal integrity. Semuanya adalah soal integrity. Dan itu tadi, orang-orang yang punya kemampuan untuk terus menggoda, tidak mempan kecil, kasih besar, tidak mempan besar, kasih lagi lebih besar. Nah, ini barangkali yang harus kita selesaikan. Mungkin satu lagi Pak, ya. Artinya karena ulunya dari undang-undang itu adalah Departemen Kumham sebagai pembuat rancangan undang-undang. Undang-undang hukum pidana itu sejak reformasi ya, itu sangat ganas sekali. Itu bawa majalah Playboy saja satu, itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara dari luar negeri. Saya diundang iring di DPR. Saya protes. Saya bilang ini undang-undang, stratifikasi undang-undangnya nggak ada. Orang memperkosa orang di KUHP 12 tahun. Masa membawa majalah Playboy 15 tahun? Lebih baik memperkosa sekalian. Jadi kita ini dalam desain ini ada Profesor Pak Andi. Makanya kita mau membuat modeling di dalam penghukuman di Undang-Undang KUHP pidana ini Pak. Jadi tidak seenak pas kita emosi kita tentukan, oh ini ancamannya 20 tahun. Padahal yang lain lebih rendah dari situ. Jadi makanya ada model sekarang yang Delphi model yang sedang kita introdusir supaya standar penghukuman itu, level of pain-nya, level of ancamannya, destruksi yang diakibatkannya betul-betul ada takaran-takaran yang rasional menentukan, oh ini minimal sekian, ini bukan emosi. Ya. Persoalan kita juga Pak Bang Karni, masyarakat kita juga semakin punitif, semakin banyak yang dikriminalisasi. Kita terus menambah tindak pidana di dalam kita. Soal undang-undang tentang kebudayaan, waktu itu ada yang mengatakan walaupun sudah ada pasal 406 merusak barang budaya, kasih lagi kriminalisasinya, tambah lagi. Ini kan over kriminalisasi, sehingga orang yang dimasukin juga tambah banyak. Tetapi yang paling parah itu adalah narkoba. Something wrong kalau di dalam lapas kita sekarang sudah 60% narkoba dari seluruh jenis conventional crimes. Ya. 60% narkoba, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah di situ. Pasti ada sesuatu yang salah. Masa pembunuhan, pencurian, perkosaan, you name it. Tapi justru tindak pidana narkoba lebih 60%. Berarti ada soal di sini. Ada soal di sini. Nah, maka barangkali tidak sesederhana yang kita bilang, Bang Karni. Tapi kami terbuka untuk kritik
Tapi saya sudah akan perintahkan Dirjen, seluruh jajaran, ini waktunya kita lakukan perbaikan. Dan no point of return. Ini kita lakukan sekarang. Dan itu harus kita lakukan. Dan ini sudah cukup, saya kira udah ada peristiwa mewah di apa? Di Cipinang. Pernah di Lubuk Pakam. Bongkar. Diperintahkan kepada saya, sudah 2 kali kumpul seluruh kalapas seluruh Indonesia, karutan seluruh Indonesia. Tetapi ya itu tadi, lambat. Ada lagi yang kasih suap, terutama orang-orang yang punya kemampuan finansial yang besar. Itu sangat menggoda teman-teman kalapas dan karutan maupun KPLP. Kadang-kadang karutannya bagus atau kalapasnya bagus, KPLP-nya hanya dia tidak turun, KPLP-nya yang, karena dia yang tiap hari koreksi, dia yang memainkan itu lagi. Dalam kasus kasus ini si Wahid, waktu itu saya minta kepada, waktu itu belum Ibu Dirjen, tapi masih Sesdijen waktu itu, saya minta, mari saya daftar nama-nama orang-orang yang bisa untuk jadi kalapas suka miskin. Berikan kepada saya, ini pasca tempo. Kasih ini, mana yang track recordnya. Kita lihat track recordnya. Oke, kalau gitu Wahid. Kita sepakati Wahid. Kalian percaya ini? Percaya, oke. Jalan, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Kita ganti lagi nih. Jangan-jangan orang paling suci pun kita taruh juga. Ya artinya keadaannya bikin begitu. Bang Karni, ada hakim, ada ini, tiap hari digojlokin. Ini persoalan yang barangkali yang bagaimana, makanya saya kira janganlah terlalu, ini penjara eksklusif begini, apalagi untuk orang-orang yang punya kemampuan. Ini pasti sangat menggoda sekali. Jadi harus kita mulai berpikir meredistribusi. Mulai berpikir untuk tidak membuat sesuatu yang eksklusif seperti ini. Bahwa blok mereka dibedakan ya, dan lebih mudah dilihat Pak. Lebih mudah dikontrol. CCTV-nya diatur. Ini barangkali, dan melalui pertemuan seperti ini ya, ada Pak Prof Andi Hamzah dan teman-teman, nanti akan kita undang khusus dalam beberapa teman-teman untuk mengevaluasi dan membuat roadmap yang lebih baik ya. Tetapi tahap pertama ini memang pembersihan dulu sambil menata one step at a time. Ini barangkali Pak Karni. Terima kasih atas undangannya kemari. Terima kasih Pak Menteri. Ya, mungkin masalahnya memang integritas atau mentalitas. Jangan-jangan tidak hanya mentalitas di lapas, tapi jangan-jangan mentalitas kita semua sudah harus dipertanyakan. Kita rehat sejenak.